semuanya, kembali lagi bersama aku. Video kali ini aku mau membahas mengenai flek hitam atau yang biasanya aku sebut freckles gitu. Kenapa sih aku mau bahas? Ya karena aku pengen sharing aja ke kalian ya, supaya kalian tahu. Misalnya kalau kalian belum tahu, kok bisa sih ada freckles-nya atau ada flek hitamnya di kulit aku, sedangkan aku hitungannya masih muda ya. So ya, kita bahas di video kali ini. Oke, yang pertama yang aku mau bahas itu mengenai freckles-nya sendiri. Jadi freckles itu bukan flek hitam sebenarnya. Jadi freckles itu emang ada freckles sendiri, terus flek hitam itu sendiri gitu. Jadi mereka itu bukan satu nama gitu. Ngerti gak sih? Jadi ada bagian yang lainnya kayak gitu. Cuma emang kalau sekilas kita lihat emang mereka mirip dan nyaris tidak bisa dibedakan. Jadi, kita awali dengan penyebabnya flek hitam. Jadi flek hitam itu biasanya muncul karena peningkatan melanin kulit manusia ya. Jadi biasanya kita temuin di kulit-kulit yang warnanya lebih kayak ke arah putih, bukan putih ya, iya putih gitu. Terus yang undertone-nya lebih yang kayak cool tone itu lebih sering kita temuin. Cuma kebetulan aku pemilik kulit worm dan juga sawo matang, tapi aku berflek gitu ya. Paling sering penyebabnya itu karena terpapar sinar matahari atau kayak keseringan di bawah sinar matahari langsung gitu, dan gak pakai sunscreen, jadi tidak ada pelindungnya gitu. Dan itu salah satu yang sering banget aku lakuin dari dulu, dari aku kecil kan aku belum ngerti itu yang namanya sunscreen, yang namanya sunblock, jadi ya masih belum paham gitu. Itu ya termasuk salah satu penyebabnya. Nah, untuk flek hitamnya itu sendiri dia bisa muncul di segala usia, mau usia muda, usia tua ya, pokoknya di segala usia. Ya seperti yang aku bilang di awal, karena kurangnya perhatian terhadap sinar matahari langsung, jadi kayak dianggap ya udahlah gitu. Terus selain paparan sinar matahari itu juga faktor dari keturunan ya, atau genetik. Dan kebetulan aku tuh selain dari matahari langsung, aku juga ada keturunan kayak gitu, ada keturunan flek hitam gitu di kulit muka, khususnya di area atas ini. Kalau misalnya kalian udah sering banget lihat aku bare face, kalian pasti tahu lah kalau aku tuh punya flek yang biasanya aku sebut freckles, padahal ternyata kalau diselidiki dengan detail mereka berbeda. Tapi kalau kita lihat sekilas yang disebut saja freckles gitu ya, biar keren gitu kan. Aku tadi mau lanjut ya, aku emang ada keturunan mulai dari bibi aku ya, bapakku sendiri itu juga ada gitu. Nah, semakin bertambahnya usia, kalau emang nggak dirawat kulitnya atau nggak pakai sunscreen, dia nambah gitu, kayak makin melebar, bukan bintik-bintik lagi. Kalau misalnya kalian bisa nggak, ini tuh masih kelihatan kan bintik-bintik gitu kan di pipi. Nah, nanti semakin bertambahnya umur, dia tuh kayak makin meluas gitu loh. Jadi kayak udah ada bulat gede gitu, kayak udah jadi satu kesatuan gitu. Dan itu kalau misalnya nggak dijaga, dia bakal kayak gitu. Jadi aku mau bilang kalian usahain dari sekarang pakailah sunscreen, karena itu penting kalau menurutku untuk apa ya, kayak mengurangi sih enggak gitu ya, supaya mencegah nggak makin nambah aja gitu ya kan. Aku mau bahas warna dari flek hitamnya itu sendiri. Jadi namanya emang flek hitam, tapi warnanya tuh nggak hitam gitu ya gengs. Jadi untuk flek hitam sendiri emang cenderung warnanya kayak kemerahan, terus warnanya coklat gitu. Pokoknya dia lebih gelap dari warna kulit asli kita gitu loh. Jadi kelihatan gitu coklat-coklat, kayak coklat tipis kayak gitulah. Dia bentuknya itu kayak bercak-bercak titik-titik kecil gitu, karena kelihatan ya, punya aku tuh masih kelihatan nih, udah pakai foundation dia masih kelihatan emang. Dia teksturnya kayak datar gitu, dan juga nggak menonjol ya. Kalau menonjol itu kayaknya kalian harus konsultasi ke dokter kulit, karena itu kayak penyakit gitu sih setahu aku. Untuk tempat dia muncul atau keberadaannya si flek itu, dia selain ada di wajah, di area pipi, dia itu juga ada di leher. Biasanya ada di leher, terus di dada. Di dada itu yang paling sering aku temuin, karena kayak selain faktor keturunan juga biasanya itu orang-orang yang suka berjemur di pantai gitu, emang dia cenderung ada gitu di dada. Di lengan aku
aku jarang sih. Oh, aku dulu sempat punya di lengan kayak di sini, tapi udah nggak ada sih, itu udah mulai mudar. Terus aku juga sempat punya di punggung kaki sama di punggung tangan, itu karena aku dulu sering bawa motor gitu kan, dan panas-panasan sampai sekarang ya kalau di kaki itu masih ada. Jadi ya aku usahain pakai sunscreen. Kadang aku suka lupa juga, jadi fleknya tuh masih sampai sekarang gitu loh. Jadi aku ngerasa efek dari waktu dulu aku nggak pakai sunscreen itu masih kerasanya sampai sekarang, dan aku masih ngerasa kesusahan banget buat memudarkan warna dari fleknya itu sendiri, karena kebetulan warnanya ya cukup mengganggu sih. Cuma kalau misalnya dilihat dari sekilas kayak gini ya dia nggak kelihatan ya. Kalau di tangan udah cukup mudar karena sering pakai body lotion juga. Sekarang aku juga akan membahas bagaimana sih mengatasi flek hitam itu sendiri. Ini sesuai dengan pengalaman aku pribadi. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya berbeda ya cara mengatasinya dengan kalian. Jadi yang pertama yang biasanya aku lakuin, aku selalu pakai baju panjang atau celana panjang kalau emang aku harus banget keluar gitu ya, mau ngapain gitu yang berhubungan sama matahari, itu aku kayak kudu banget pakai baju panjang, celana panjang. Kadang tuh kayak udah ketutup aja semuanya, pakai helm, terus mukanya pakai masker, pokoknya ketutup gitulah ya. Nah, jangan salah pengertian di sini ya. Walaupun udah pakai baju yang ketutup atau yang panjang-panjang semuanya, bukan berarti itu udah benar-benar terlindungi dari matahari. Enggak yang kayak gitu maksudnya. Jadi kalian harus tetap pakai sunscreen minimal 30 SPF. Kenapa minimal 30 SPF ya? Menurutku SPF 30 itu udah kayak paling rendah gitu loh. Kalian bisa tambahin yang SPF-nya lebih tinggi, atau kalian bisa pakai berulang kali gitu loh kalau memang dirasa SPF-nya udah nggak kerja di kulit kalian. Selain kalian memperhatikan penggunaan sunscreen, kalian juga harus banget memperhatikan krim pelembab wajah kalian atau krim pencerah wajah kalian. Nah, krim pencerah wajah itu menurutku penting karena aku sendiri untuk apa ya, supaya si fleknya ini nggak terlalu kelihatan secara nyata gitu, aku pakainya krim pencerah wajah gitu, tapi bukan krim pemutih wajah ya, ini krim pencerah wajah, jadi berbeda. Nah, sejauh ini yang aku pakai, aku masih pakai dari Nayo Skin. Kalau misalnya kalian sudah ngikutin aku, kalian sudah tahu skincare rutin aku selalu pakai Nayo Skin. Dia selain melembabkan kulit, dia juga mencerahkan kulit, jadi kulit kita menjadi cerah dan fleknya akan tenggelam dengan sendirinya gitu warnanya. Nah, untuk krim pencerahnya kalian bebas ya, kalian mau pakai apa aja, nggak mesti harus Nayo Skin samaan seperti aku, nggak mesti. Tapi kalau samaan juga nggak apa-apa, nanti kalian bisa sharing juga di kolom komentar. Nah, intinya untuk krim pencerahnya kalian harus memperhatikan kandungannya. Paling nggak ada kandungan retinoid yang fungsinya untuk mencerahkan wajah, atau yang ada kandungannya glutathione atau niacinamide. Pokoknya kandungan-kandungan yang fungsinya benar-benar mencerahkan kulit ya, bukan yang memutihkan. Ingat, kayak memutihkan itu berbahaya gitu kan. Sejauh itu aku baru sampai ada di tahap pakai krim pencerah, belum sampai yang ke laser-laser kan, karena aku sendiri masih sayang gitu loh sama flek aku. Jadi flek aku tuh sebenarnya ada fungsinya. Sampai sejauh ini aku bisa buat kayak lo misalnya aku mau review produk foundation gitu kan, untuk tingkat menutupinya aku bisa cek di bagian flek hitam aku nutupin apa enggak gitu kan. Ya ada gunanya sebenarnya, cuma ini kan masalah persepsi setiap orang ya, dia suka apa enggak atau dia ngerasa terganggu apa enggak. Karena aku pribadi sejauh ini sebenarnya nggak keganggu selama warnanya masih bisa diatasi gitu ya, masih bisa ditoleransi. Ini kan warnanya nggak terlalu kayak nyata banget, karena masih bisa dipudar-pudarin gitu ya, pakai foundation, pakai krim pencerah wajah ya. Segitu aja sih kalau untuk yang biasanya aku lakuin untuk mengatasinya. Hal-hal yang harus kalian lakuin supaya flek kalian gak makin menyebar atau gak makin nambah banyak ya. Yang pertama, harus banget pakai sunscreen untuk di area wajah yang emang udah ada fleknya, dan juga badan. Jadi kalau memang kalian males banget untuk di bagian badan, ya paling gak pakai body lotion supaya terlindungi gitu ya. Terus yang kedua, usahain pakai baju yang panjang, pakai celana panjang, pakai yang ketutup gitu ya. Yang penting masih bisa ngeliat aja gitu. Gak usah peduliin apa kata orang kayak ih takut panas banget. Ini bukan masalah item gak item ya, tapi ini tuh masalah flek. Flek itu susah
susah banget dihilangin, apalagi kalau penyebabnya dari matahari. Aku sendiri udah ngalamin. Terus yang ketiga yang harus dihindari lagi, jangan pakai pemutih wajah, karena aku dulu pernah pakai pemutih wajah. Emang aku belum pernah sharing sih di YouTube kalau aku pernah pakai pemutih wajah. Dulu zaman SMP tuh aku sempat kayak pakai pemutih wajah, dan itu aku nyeselnya sampai sekarang. Itu tuh juga salah satu faktor penyebabnya flek hitam muncul. Jadi usahain jangan pakai pemutih wajah. Emang dia pertamanya mulus banget, flek itu nggak kelihatan. Tapi lama-lama kulit kalian akan memerah, akan terkelupas. Terus nanti di saat kalian udah nggak mau pakai si krim pemutih, dia malah munculin flek hitam yang baru yang lebih terang warnanya daripada kulit kalian. Jadi saran aku jangan pakai krim pemutih. Jadi 3 tips yang aku sharing kali ini itu adalah pengalaman atau yang biasanya aku lakuin. Kok 3 tips ya, 3 hal yang harus dihindari itu adalah pengalaman dari aku pribadi. So ya, cukup segini aja dulu ya sharing mengenai flek hitam. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di video terpisah. So ya, kita akhiri saja. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengikuti aku sampai saat ini. Bye guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.